Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Friska Kusnia Dara Putri, kelas 11 Kimia Industri. Di sini saya akan menjelaskan apa itu MSG dan apakah aman untuk dikonsumsi. MSG atau monosodium glutamat merupakan garam yang molekul penyusunnya berupa sodium atau natrium, Na, dan glutamat. Sebagai perbandingan buat kita yang belum tahu, garam dapur yang biasa kita pakai itu sodium klorida atau rumus molekulnya NaCl. Jadi, bedanya MSG dengan garam biasa adalah Cl-nya yang dituker sama glutamat. Tapi glutamat itu sendiri apa? Glutamat itu merupakan asam amino non-esensial bagi kita. Asam amino non-esensial ini bukan artinya nggak penting buat kita, tapi kita nggak perlu menambahkan asam amino tersebut dalam makanan kita, karena asam amino tersebut bisa dibuat sendiri di dalam tubuh. Monosodium glutamat atau MSG atau vetsin atau micin, bagi tubuh manusia, glutamat berperan penting dalam berbagai proses metabolisme. Glutamat berperan sebagai building block dari protein atau bisa dibilang bahan baku pembentukan protein. Protein berfungsi sebagai bahan pembangun tubuh, membentuk sel baru, mengganti sel yang rusak, dan sebagainya. Jadi, di satu sisi kita harus paham juga kalau glutamat itu memang penting buat manusia. Glutamat terdapat secara alami di hampir seluruh makanan yang kita makan, mulai dari ikan, daging, susu, sayur, hingga buah-buahan. Di sini, saya akan memberikan tabel yang mendaftarkan kadar glutamat di dalam bahan makanan kita sehari-hari. Pada awal tahun 1990-an, glutamat yang digunakan untuk membuat MSG dihasilkan dengan cara mengekstrak glutamat dari tumbuh-tumbuhan. Saat ini, MSG dihasilkan dengan cara ekstraksi dari fermentasi alami tumbuh-tumbuhan seperti lobak, tebu, dan gandum. Fungsi dan dosis MSG. Saat ini, MSG secara luas digunakan sebagai penyedap makanan di dunia. Mulai makanan instan macam chicken nugget, bakso, sup-sup kalengan, sampai makanan ringan seperti yang ada di warung-warung. Makanya, makanan kalau kena MSG rasanya jadi lebih nendang. Tapi kenapa sih MSG bisa bikin makanan jadi enak? MSG bekerja dengan memperkuat rasa alami dari berbagai makanan, seperti daging, ikan, sayur, dan lain-lain. Nah, MSG ini bisa memperkuat rasa karena glutamatnya. Oh iya, rasa gurih yang dihasilkan MSG itu ternyata bukan berasal dari tipe rasa gurih yang sudah umum kita kenal, seperti manis, asam, pahit. Kalau pedas bukan rasa ya. Rasa enak dari MSG ini punya tipe rasa lain. Lidah manusia punya reseptor tersendiri untuk rasa gurih dari glutamat. Orang-orang Jeput menyebut rasa gurih ini dengan rasa umami. Orang Barat mendeskripsikan rasa ini sebagai gurih, seperti pada kaldu atau daging. Oke, sampai sini saya sudah paparin bahwa glutamat alami jelas terkandung di bahan makanan kita sehari-hari. Ditambah pula, glutamat dari MSG sering ditambahin di banyak masakan. Dosis MSG yang direkomendasikan batas aman banget deh oleh US Food and Drug Administration
atau singkatan dari FDA, adalah sekitar 30 mg per berat badan. Misalnya berat badan kita 50 kg, maka dosis MSG yang direkomendasikan adalah sekitar 1,5 gram per hari. Gimana tubuh kita merespon MSG? Menurut US Food and Drug Administration (FDA), MSG yang kita makan bakal dipecah oleh sistem pencernaan menjadi sodium atau natrium, Na, dan glutamat. Kedua bahan ini bakalan bernasib sama dengan Na alami dan glutamat alami. Nah, bakalan jadi ion yang terlibat dalam berbagai macam proses di tubuh. Terus glutamatnya gimana? 95% glutamat yang dikonsumsi akan dimetabolisme oleh sel-sel usus halus dan bakal dijamin buat energi untuk menjalankan pencernaan di usus halus itu sendiri. Sisa 5%-nya bakalan berguna untuk membentuk protein seperti yang udah saya jelasin di atas, atau dijadikan prekursor untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain seperti glutathione, urginin, dan prolin. Oh iya, yang belum tahu, prekursor adalah zat atau bahan pemula yang memulai proses biosintesis. Terus kalau kelebihan Na atau glutamat di dalam tubuh, gimana? Ya keluarin aja lewat urin. Tubuh kita sering kok mengeluarkan kelebihan glutamat melalui urin, walaupun merupakan asam amino non-esensial. Tubuh cukup cepat menggantikan glutamat. Laju penggantian glutamat yang hilang dari tubuh atau turnover termasuk besar, yaitu sekitar 30%. Jadi, MSG aman apa enggak sih? MSG dikategorikan sebagai zat yang cukup aman dikonsumsi. Tapi tetap harus diingat, aman menurut FDA itu kalau dosisnya sesuai dengan rekomendasi mereka. Seperti yang udah pernah Zenius blog bahasa di artikel bahasa kimia, buatan bisa lebih sehat dari bahan alami. Aman atau tidaknya suatu zat bergantung pada dosisnya. Kalau lebih ya tetap bisa bahaya. Terus kalau kita makan garam dapur atau bahkan air yang super kebanyakan juga bisa berakibat fatal. Kebanyakan minum air bisa berakibat hiponatremia. Kalau MSG aman, kenapa banyak stigma negatif seputar MSG? Oke, kita langsung luruskan aja faktanya. Yang pertama, kenapa MSG bisa bikin pusing dan mual? Efek pusing dan mual yang dirasakan sehabis makan MSG dialami oleh orang banyak kok. Efek ini disebut sebagai Chinese Restaurant Syndrome (CRS). Makanan Chinese food banyak menggunakan MSG sebagai bahan penyedap dibandingkan jenis makanan lain. Istilah CRS muncul pertama kali pada sekitar tahun 1968. Saat itu, Dr. Robert Homenkwock menyebut kumpulan gejala mual, pusing, lemas, dan lain-lain yang umum terjadi sekitar 20 menit setelah makan di restoran Chinese sebagai CRS. Mungkin sebagian dari kita sudah bisa nebak kalau memang restoran-restoran Chinese itu menggunakan MSG yang relatif lebih banyak dibandingkan restoran lainnya. Jadi, MSG ternyata bahaya dong. Tunggu dulu. Setelah diadakan penelitian lebih lanjut, ternyata efek pusing dan mual habis makan MSG ini bukan diakibatkan oleh MSG, tapi lebih tepatnya diakibatkan oleh glutamat. Lah, apa bedanya? Jelas beda. Jika CRS diakibatkan oleh glutamat, bukan MSG, kita harus ingat,
kalau MSG itu adalah garam penyedap rasa. Sementara glutamat itu asam amino non-esensial yang ada di mana-mana dan nggak harus terkandung dalam MSG sebagai penyedap rasa. Artinya, kebanyakan makan keju atau jagung, kacang polong juga bisa bikin kena gejala pusing, mual akibat CRS. Jadi, kalau kita mengacu lagi pada tabel kadar glutamat yang saya berikan tadi, keju, jagung, kacang polong cukup banyak loh kandungan glutamatnya. Begitu diuji, hasilnya benar. Ketika diuji pada dua kelompok orang, kelompok 1 diberikan makanan tanpa MSG, sedangkan kelompok 2 diberikan makanan dengan tambahan MSG. Walaupun pada satu kelompok dikasih tambahan MSG dan kelompok lain tidak, diusahakan jumlah glutamat total pada makanan yang diberikan pada kedua kelompok harus sama. Jadi ya mungkin pada kelompok 1 yang tanpa MSG mereka dibanyakin kejunya atau porsi makanannya lebih banyak. Hasilnya gimana? Memang ada yang kena gejala CRS pada kedua kelompok, tapi sebagian besar sehat-sehat saja. Dari situ diperoleh kesimpulan bahwa yang membuat seseorang yang pusing dan mual habis makan MSG kena gejala sinus restoran syndrome karena memang orangnya aja yang tidak toleran terhadap glutamat berlebihan. Biasanya mereka mulai kena CRS kalau dikasih glutamat tambahan sebesar lebih dari 3 gram. Tapi ini rata-rata saja. Pasti ada orang yang lebih sensitif dan ada yang lebih toleran. Nah, saya harap kita bisa menerapkan pemahaman serupa tentang MSG. Semua zat bisa berguna dan berbahaya bagi tubuh kita, tergantung pada dosisnya. Untuk kasus MSG ini, kita juga harus tahu apakah kita tipe orang yang toleran dengan kelebihan glutamat atau tidak. Jika kondisi biologis tubuh kita termasuk yang nggak bisa toleran, tubuh kita akan merespon dengan gejala pusing dan mual setelah makan MSG berlebihan. Penjelasan kedua, MSG bisa menjadi orang bodoh. Sama seperti di organ tubuh lainnya, glutamat juga berperan dalam metabolisme energi dan protein di otak. Selain itu, glutamat memiliki fungsi lebih pada otak, yaitu sebagai neurotransmitter. Neurotransmitter berperan untuk menyampaikan sinyal-sinyal dari sel saraf ke sel target seperti sel otot atau sel endokrin, kelenjar hormon. Namun, kadar glutamat berlebih di otak memang dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Pada tahun 1960, peneliti dari Washington University menemukan bahwa MSG dengan dosis sekitar 4 gram per kilogram berat badan memiliki efek merusak jaringan otak tikus baru lahir umur 2-9 hari. Tapi ternyata hasil ini dianggap tidak valid untuk membuktikan MSG itu berbahaya. Dosisnya gede banget, 4 gram per kilogram untuk tikus baru lahir. Penelitian lain pada tahun 1970, Bazzano, D'Elia, dan Olson melakukan penelitian pada 11 relawan dewasa. Setiap orang diberikan asupan glutamat sampai dengan 100 gram per hari selama 42 hari. Setiap harinya, para peneliti mengawasi status kesehatan para relawan dan melihat efek glutamat yang diberikan ke sistem syaraf. Sampai hari ke-42, tidak ditemukan bukti bahwa MSG dapat merubah struktur maupun fungsi sistem syaraf pada para relawan tersebut. Dengan demikian, anggapan yang mengatakan MSG bikin bodoh tidak punya landasan bukti yang valid.
Dugaan saya sih sepertinya anggapan MSG bikin bodoh ini lahir dari kekhawatiran berlebih ketika melihat ada orang yang pusing ketika mengonsumsi MSG. Jadi sekali lagi MSG itu nggak bikin bodoh, kecuali kita makan 20 mangkok bakso setiap hari selama sebulan penuh. Ya itu bisa bikin bodoh sih. Oke, sekali lagi saya mau menegaskan, MSG diproses oleh tubuh manusia tidak berbeda dengan glutamat yang kita peroleh dari makanan lain. MSG bukan racun buat kita. Kalau ada orang yang pusing habis makan MSG, itu ya karena memang glutamat intoleran. Tanpa MSG pun, kalau dia makan makanan yang banyak glutamat, dia bakalan sakit dan kena Chinese Restaurant Syndrome. Walaupun begitu, ada baiknya kita mengonsumsi MSG sesuai dengan patokan batas amannya, yaitu 30 mg per berat badan per hari. Kalau mau lebih banyak, palingan sampai 3 gram per hari saja. Jadi itu penjelasan mengenai apa itu MSG dan apakah aman untuk dikonsumsi. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.